Oke guys, balik lagi di channel gue ekonomi banget. Teman-teman, kita lanjutin pembelajaran kita di materi kelas 10 nih tentang biaya peluang atau opportunity cost. Nah, ini konsep yang sering kali kurang kuat gitu ya, atau sering kali sesuatu tergelincir ya, berkaitan sama konsep biaya peluang ini maksudnya kayak gimana gitu ya. Nah, biar lebih enak memahaminya, gue pengen kasih ilustrasi dulu nih buat masuk ke konsep biaya peluang. Jadi, lu bayangin kalau lu punya mesin. Oke, nah mesin ini lu punya pilihan nih, lu mau pakai buat apaan ya kan? Lu pakai buat produksi gitu, digunakan gitu untuk produksi dan atau opsi yang kedua adalah lu bisa sewain ini apa namanya mesin lu gitu. Nah, kalau disewain berarti kan dapat duit juga dong. Oke, ini udah jelas bakalan dapat rupiah atau bakal dapat duit. Kalau digunakan, ya digunakan untuk produksi gitu ya, untuk produksi otomatis juga bakalan dapat duit juga gitu kan. Untuk produksi otomatis bakal dapat duit juga. Cuman duitnya beda nih. Kalau disewain, gampangannya aja ya. Gua ambil angka gampang, harganya 1 juta nih per bulan misalkan gitu. Nah, kalau misalkan kan kita gunain gitu ya buat produksi macam-macam, ternyata ada potensi di sana 5 juta per bulan gitu kan, ini nggak muat ya. Oke, nah so apa hubungannya nih? Jadi mesin lo kan nggak bisa pakai bensin nih, jadi lo harus pilih lo mau pakai atau lo mau sewain. Oke, nah disitulah muncul biaya peluang men. Oke, let's say kita ambil lu pakai mesin ini buat dia digunakan gitu buat produksi, otomatis lo akan merelakan yang ini kan, berarti lu nggak sewain. So opportunity cost dari penggunaan mesin lo adalah disewakan, alias 1 juta. Jadi ekonomi gitu. Ketika lo milih pilihan yang tidak dipilih, yang terbaik, kita ambil nilainya, maka itulah yang menjadi opportunity cost lo. Oke, so definisi opportunity cost adalah adalah nilai atau potensi ya atau kesempatan yang hilang atau yang tidak dipilih ya akibat memilih satu pilihan. Simpelnya adalah dia berupa nilai atau berupa bisa jadi berupa rupiah, bisa macam-macam sebenarnya ya. Bisa rupiah, bisa kesempatan apapun itu ya, yang tidak dipilih. Simpelnya gitu aja. Yang tidak dipilih. Jadi berupa rupiah yang tidak dipilih. Mostly berupa rupiah teman-teman, tapi nanti kalau udah advance, yang berupa rupiah juga bisa. Kayak gitu. Oke, so kita balik lagi ke cerita mesin kita. Kita tahu ada biaya ya dalam memproduksi. Let's say kita bikin produksi apa kayak gitu, misalkan produksi sepatu atau produksi apapun. Oke, nah kalau kita produksi sepatu teman-teman ya kita pakai mesin kita gitu ya. Let's say mesin ini tuh menghabiskan listrik sebanyak apalah gitu misalkan. Nah biaya eksplisit ini adalah biaya listrik ya kan dan macam-macam dari pengoperasionalan mesin lo. Oke, kita sepakat dulu kita produksi sepatu gitu ya. Produksi sepatu. Oke. Nah, listrik ya pastinya juga butuh tenaga kerja kan. Butuh tenaga kerja juga. Oke. Nah, apa bedanya sama biaya implisit? Oke, nah kalau eksplisit ini jelas-jelas nyata itu adalah sebuah biaya. Oke, jadi ini kita bisa bilang ini adalah beban teman-teman. Beban yang ditanggung oleh si perusahaan yang jelas-jelas dia produksi sepatu, ada listrik, ya ada biaya keamanan, ada tenaga kerja dan macam-macam. Tapi kalau biaya implisit ini adalah biaya yang tersirat, guys. Nah, kata kuncinya tersirat ya atau tidak terlihat dia tidak terlihat. Nah, pertanyaan gua, biaya peluang kira-kira masuknya ke biaya eksplisit atau implisit? Masuknya ke biaya implisit, guys. Termasuk opportunity cost. Jadi, ya opportunity cost. Nah, jadi yang tadinya mesin lo itu bisa disewain gara-gara lo pakai jadi nggak bisa disewain, maka ini masuk men ke biaya implisit. Oke, nah ada istilah laba ekonomi, ada istilah laba akuntansi. Sekalian gue jelasin. Laba akuntansi itu cuman di sini guys, cuma di biaya implisit. Jadi kayak kita tahu lah ya, laba itu pendapatan ya kan, dikurang biaya.
Nah, biaya apa? Biaya eksplisit doang gitu ya. Yang jelas-jelas ada beban gaji, listrik, dan macam-macam. Yang nyata ya, kalau ini tersirat, kalau ini tersurat, maksudnya nyata, kelihatan, mengeril gitu. Tapi kalau laba yang satu lagi namanya laba ekonomi. Jadi beda nih. Kalau ngitung laba ekonomi itu rumusnya nggak sesimpel itu. Rumusnya adalah pendapatan ya, gue singkat ya, dikurang biaya eksplisit ya. Biaya eksplisit ya kan, dikurang lagi sama biaya implisit. Jadi lebih sedikit mana kira-kira laba ekonomi atau laba akuntansi menurut kalian? Lebih sedikit ya laba ekonomi gitu, karena dia benar-benar ya memperhitungkan juga biaya implisitnya. Jadi biaya yang nggak kelihatan itu dihitung juga sebagai pengurang ya, otomatis labanya bakalan lebih sedikit. Tapi di dunia nyata makanya yang mana? Dipakai laba akuntansi lah jelas. Di laporan keuangan pakainya laba akuntansi kayak gitu. Oke, so kita balik lagi ke definisi ya. Sip, gua harap lu paham ya teman-teman semua. So, biaya peluang adalah nilai atau potensi yang hilang akibat memilih satu pilihan. Sekarang gue coba kasih ilustrasi yang sering lo hadapin. Contoh misalkan, ada si Abdul nih baru lulus kuliah. Dia dapat penawaran di PT A. Itu gajinya 5 juta per bulan. Oke. Nah, terus ada lagi nih di PT B gajinya 7 juta per bulan. Let's say case pertama gitu ya. Si Abdul ini milih PT A gitu. Kenapa? Karena mungkin dekat rumahnya. So, pertanyaannya adalah berapa BP-nya? Atau berapa biaya peluangnya? Nah, apakah biaya peluang ini biaya yang dia keluarkan sehari-hari buat ngongkos di jalan ke PTA gitu ya, transportasi dan lain. Itu bukan teman-teman. Tapi biaya peluang adalah ingat kesempatan yang hilang. Dia nggak milih apa? Dia nggak milih PTB. So, biaya peluangnya adalah 7 juta. Jadi jawabannya adalah 7 juta biaya peluangnya. Dari mana? Dari gaji yang dia tinggalkan ini. Gitu. Sekarang kita balik. Kalau misalkan case kedua nih, dia milihnya PTB gitu. Kira-kira berapa biaya peluangnya? Berapa biaya peluangnya? Jawabannya yang sekali lagi kata kuncinya yang hilang, yang tidak dipilih sama dia. Apa yang tidak dipilih? Yang di PTA dengan gaji 5 juta. So, jawabannya 5 juta, gengs. Simple ya? Simple banget. Oke, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau ada 3 pilihan gimana, Bang? Nah, gue kasih tips terakhir sebelum gue tutup. Ya, jadi kalau ada lebih dari 2 pilihan alias 3 pilihan, kan yang nggak dipilih cuman, yang nggak dipilih kan lebih dari satu gitu ya. Itu gimana caranya? Caranya adalah pilih yang terbesar nilainya. Pilih dengan nilai yang terbesar. Pilih yang nilainya terbesar. Misalkan nih, dia tadi milih PTB misalkan nih. Dia menghilangkan PTA dan menghilangkan PTC misalkan. Nah, PTA kan udah jelas 5 juta. Tapi di PTC itu gajinya 6 juta. Oh, berarti biaya peluangnya ya bukan 5 juta lagi tapi 6 juta, gara-gara antara PTA dan PTB ya kan, yang paling PTA dan PTC yang paling tinggi potensinya adalah PTC 6 juta. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Gitu aja dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, thank you.